Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mencari pekerjaan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Rauk To Rausho. Film ini dibintangi oleh aktor Tollywood Koel Malik dan disutradarai oleh Soukarya Ghosal. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang ibu mencari anaknya yang sudah berpisah selama 5 tahun. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Naja adalah penyiar radio, Babai adalah keponakan Naja, Burman adalah dokter sekaligus paman Naja, Shamo adalah teman Naja, Kea adalah istri Shamo. Naja adalah seorang jomblowati yang bekerja sebagai penyiar radio. Naja hidup bersama Bibi, kakak dan keponakannya bernama Babai. Bibi Naja sudah dianggap sebagai pengganti sang ibu. Bibi Naja ingin Naja menikah dan mempunyai anak, namun Naja lebih nyaman hidup menjomblo. Naja adalah wanita yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setiap 3 bulan sekali, Naja rutin mendonorkan darahnya untuk PMI India. Karena itu, setiap 3 bulan sekali, Dr. Burman selaku dokter keluarga Naja rutin mengambil darah Naja dan memeriksakan kesehatan Naja karena Naja mempunyai golongan darah yang cukup langka, yakni golongan darah HH atau yang biasa disebut golongan darah Bombay. Setelah mendonorkan darahnya, Naja makan Indomie sambil mengobrol dengan Babai. Mereka berdua membicarakan topik untuk acara radio Naja selanjutnya. Seketika itu, Naja teringat kembali akan masa lalunya yang kelam. Dahulu, ketika Naja masih kecil, Naja sangat dekat dengan ibundanya. Ibunda Naja juga sangat menyayangi Naja. Sang ibu yang sedang hamil besar terlihat sedang menjahit kaos merah kecil untuk adik Naja yang akan lahir. Setelah selesai menjahit, sang ibu memberikan kaos merah itu kepada Naja. Ibu dan ayah Naja kemudian pergi naik mobil. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka berdua mengalami kecelakaan. Sang ayah dan bayi dalam kandungan sang ibu tewas di tempat. Setelah tragedi itu, sang ibu hanya termenung di rumahnya. Tak lama kemudian, sang ibu melakukan bunuh diri di dalam kamarnya. Naja tidak bisa melupakan masa lalunya itu. Naja sangat menyayangi mendiang sang ibu, namun Naja juga membenci sang ibu yang memilih bunuh diri dan pergi meninggalkannya. Naja lalu masuk ke kamarnya dan memeluk kaos merah itu sambil menangis. Besok pagi, Naja beraktivitas seperti biasa. Naja berangkat kerja naik angkutan umum. Terlihat Naja sedang menggendong bayi salah satu penumpang karena ibu bayi itu tertidur lelap. Naja senang melakukan hal itu karena Naja sangat menyukai anak kecil. Setelah seharian bekerja, Naja mendatangi kelas yoga yang direkomendasikan Dr. Burman. Di sana, Naja bertemu dengan guru yoga bernama Gopal. Gopal langsung memulai latihan yoga bersama Naja. Ketika latihan, Gopal menyarankan Naja untuk menirukan gerakan murid lain bernama Shamo yang sangat bagus. Seusai latihan, Shamo menghampiri Naja. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Berhari-hari mereka latihan dan menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua juga sering pergi berkencan. Saat berkencan, Naja selalu tampil cantik. Karena sering bertemu, Naja mulai jatuh cinta dengan Shamo. Rasa cinta itu terus bertumbuh hingga akhirnya Naja memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Shamo. Suatu malam setelah mereka berkencan, Naja dengan terbata-bata menyatakan cintanya kepada Shamo. Namun tiba-tiba handphone Shamo berdering dan ternyata telepon itu berasal dari istri Shamo. Naja marah dan kecewa berat karena ternyata Shamo sudah menikah. Naja lalu pergi meninggalkan Shamo dan tidak mau menemui Shamo lagi. Pagi hari, Shamo terus menelpon Naja dan Naja tidak mengangkat. Karena berisik, Naja akhirnya mengangkat telepon itu dan melarang Shamo untuk menelpon lagi.
Beberapa hari kemudian, istri Shamo bernama Kea menelpon Naja dan mengajak Naja untuk bertemu. Naja pun terpaksa menemui Kea. Naja berangkat ditemani Babai karena Babai khawatir jika terjadi sesuatu kepada Naja. Mereka berdua bertemu Kea di sebuah kafe. Di sana, Naja baru tahu ternyata Kea adalah wanita difabel. Terlihat Kea menggunakan kursi roda masuk ke dalam kafe. Seketika itu, Naja merasa kasihan dengan Kea. Mereka berdua lalu mengobrol. Kea mengatakan dirinya tidak keberatan jika Shamo pergi dengan Naja karena Kea tahu betul bahwa Shamo adalah suami baik hati yang tidak akan mengkhianati istrinya. Kea justru mempersilahkan Naja untuk pergi lagi dengan Shamo. Kea juga mengatakan ia selalu mendengarkan Naja siaran radio karena Kea sangat menyukai suara Naja. Setelah mengobrol, Kea dan Naja menjadi dekat. Kea mengatakan dirinya pandai memasak dan membuat masker wajah. Naja kagum dengan sikap Kea yang terlihat begitu bahagia meskipun dirinya difabel. Kea menjadi defabel setelah mengalami kecelakaan 10 tahun yang lalu. Setelah pertemuan itu, Naja dan Kea menjadi lebih sering bertemu. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama dengan memasak dan membicarakan kecantikan seperti masker wajah. Ketika Shamo pulang, suasana menjadi sedikit canggung. Naja lalu berinisiatif pulang ke rumahnya. Padahal Kea masih ingin mengobrol bersama Naja. Setibanya di rumah, sang bibi menasihati Naja agar tidak terlalu dekat dengan Kea. Karena sang bibi takut Naja dianggap sebagai pelakor. Namun Naja cuek saja dengan nasihat sang bibi. Besok pagi, Naja bekerja seperti biasa sebagai penyiar radio. Ketika siaran, Shamo menelpon Raja dan meminta tolong untuk dipanggilkan seorang dokter karena Kea berusaha bunuh diri. Naja panik dan langsung memberikan nomor handphone Dr. Burman kepada Shamo. Setelah bekerja, Naja pergi ke rumah Shamo. Setibanya di rumah Shamo, Naja bertemu dengan Dr. Burman dan Dr. Burman mengatakan Kea mencoba bunuh diri dengan meminum obat pil secara berlebihan. Setelah memeriksa Kea, Dr. Burman kembali pulang. Sedangkan Naja masuk ke rumah Shamo. Shamo dan Naja lalu mengobrol sejenak. Shamo mengatakan sejak kecelakaan 10 tahun yang lalu, Kea tidak hanya menjadi difabel. Kea juga melakukan operasi pengangkatan rahim sehingga ia tidak pernah bisa melahirkan anak. Naja sedih mendengar hal itu. Selama beberapa tahun terakhir, Shamo sudah berusaha keras mencari surrogate mother atau ibu pengganti untuk proses bayi tabung, namun semua wanita menolak. Saat mengobrol, Naja melihat Kea tidur di sebelah kaos merah yang mirip dengan kaos merah yang dibuat almarhum ibu dan Naja. Melihat hal itu, Naja semakin merasa kasihan kepada Kea. Naja terus merenungi hal ini dan akhirnya dengan tekad yang bulat, Naja bersedia menjadi ibu pengganti untuk Kea. Keputusan itu ditentang oleh semua keluarga Naja. Dr. Burman juga tidak setuju dengan keputusan itu. Dr. Burman mengatakan, Naja, setelah kau melahirkan nanti, bagaimana perasaanmu terhadap anak itu? Apakah kau rela memberikannya begitu saja kepada Kea? Naja tidak bisa menjawab, namun Naja tetap ngotot akan melakukan itu demi kebahagiaan Kea. Beberapa hari kemudian, Shamo, Kea, Naja, dan seorang pengacara menandatangani surat perjanjian yang menyatakan Naja bersedia menjadi ibu pengganti untuk Kea dalam program bayi tabung. Tak lama setelah itu, Naja pergi ke dokter dan mulai melakukan proses bayi tabung. Semua itu berjalan lancar dan Naja dinyatakan hamil. 9 bulan kemudian, Naja sangat menikmati kehamilannya. Naja merawat bayi yang ada dalam kandungannya dengan baik. Keluarga besar Naja juga ikut menjaga kehamilan Naja. Bibi dan kakak Naja menepis gosip-gosip yang tidak benar yang beredar di kampungnya. Beberapa hari kemudian, air ketuban Naja pecah. Naja langsung dilarikan ke rumah sakit. Shamo, Kea, dan semua keluarga Naja menunggu Naja di rumah sakit dengan harap cemas. Ketika mendengar tangisan bayi, Shamo dan Kea merasa gembira. Naja dinyatakan selamat dan melahirkan bayi seorang lelaki. Semua orang menangis bahagia. Bayi itu Naja beri nama Parak. 2 bulan kemudian, Parak tumbuh sehat dan menggemaskan. Parak masih tinggal bersama keluarga Naja, namun setiap hari Shamo dan Kea selalu menjenguk Parak. Kea tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Naja. Sang bibi masuk ke kamar Naja lalu menyuapin Naja dan Kea makanan tradisional yang terbuat dari beras.
Kea mengatakan ia sangat menyukai makanan itu karena semasa kecilnya makanan dari beras itu sering dimakan di masyarakat kampungnya. Setelah itu mereka semua makan bersama. Shamu menggendong Parag dengan penuh kasih sayang. Seusai makan, mereka melakukan foto selfie bersama menggunakan handphone sang bibi. Hari itu, Shamu dan Kea menginap di rumah Naja. Malam hari, terdengar Parag sedang menangis. Naja dengan sigap berusaha menenangkan Parag, namun Shamu dan Kea masuk ke kamar Naja dan langsung menggendong Parag. Naja lalu merebut Parag dari tangan Shamu dan menggendongnya sambil menangis. Momen itu membuat Naja sadar bahwa ia tidak akan bisa jauh dari Parag. Pagi hari, ketika Naja dan keluarganya bangun, mereka semua kaget karena Parag tidak ada di kamar Naja. Shamu dan Kea juga tidak berada di sana. Naja lalu menelpon Shamu dan bertanya mengapa mereka berdua pergi begitu saja. Shamu menjawab, sejak momen tadi malam, Kea ingin merawat Parag seorang diri. Mendengar hal itu, Naja menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Naja lalu membereskan perlengkapan bayi yang ada di rumahnya. Naja tidak berhenti menangis karena merindukan Parag. Keesokan harinya, Naja semakin sedih karena Dr. Burman meninggal dunia karena kecelakaan. Naja terus merenungi cobaan-cobaan yang terjadi dalam hidupnya. Lima tahun kemudian, Naja berhasil melupakan dan melewati masalah itu. Naja beraktivitas normal seperti biasa. Saat berangkat kerja, Naja selalu memberikan senyuman manis kepada para tetangganya. Karir Naja sebagai penyiar radio terus meningkat. Naja semakin dikenal luas di masyarakat. Bahkan seorang bocil pun suka mendengarkan Naja siaran. Suatu hari saat siaran radio, Naja menerima telepon dari seorang bocil yang ingin menulis surat kepada Tuhan. हेलो हेलो हमें भगवान की चीटी बताते चाहिए. Telepon itu kemudian terputus. Naja menganggap bocil itu sangat lucu dan pintar. Di sisi lain, seorang wanita bernama Angkita yang memakai burka sedang berjalan masuk ke dalam apotek untuk membeli obat khusus. Di dalam apotek itu, ada wanita lain bernama Shanti yang ternyata mengenali Angkita karena Shanti pernah menjadi ibu pengganti untuk Angkita. Saat Shanti menyapa Angkita, Angkita justru berusaha kabur melarikan diri. Shanti terus memanggil-manggil Angkita. Angkita yang berjalan cepat karena ketakutan akhirnya tewas ditabrak truk. Dan ternyata Angkita yang tewas itu adalah Kea. Malam hari, Naja berkumpul bersama keluarganya di ruang TV. Mereka semua kaget ketika mendengar berita seorang wanita bernama Angkita alias Kea tewas karena kecelakaan. Dan ternyata Kea adalah buronan India yang terlibat dalam sindikat penjualan manusia. Shamu menghilang dan masih menjadi buronan. Naja kaget mendengar berita itu. Besok pagi, Naja dan Babai pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kasus ini. Mereka berdua bertemu dengan polisi bernama Amit. Naja lalu menceritakan awal perkenalannya dengan Shamu dan Kea. Amit tidak tahu banyak mengenai kasus ini. Amit juga terkejut karena Naja menjadi ibu pengganti untuk Kea. Naja dan Babai dibantu kepolisian menggambar sketsa wajah Shamu yang masih buron. Sedangkan Amit mencari tahu tentang nomor SIM card Shamu. Setelah ditelusuri, ternyata nomor SIM card Shamu dan Kea atas nama orang lain. Kepolisian tidak tahu siapa nama asli mereka. Amit, Naja, dan Babai mulai mencari Shamu yang masih buron. Mereka bertiga pergi ke kantor pemerintah untuk mencari biodata Shamu dan Kea. Namun tidak ada KTP atas nama itu. Naja juga pergi ke tempat yoga, namun tidak ada nama Shamu di sana. Semua nama yang digunakan Shamu dan Kea adalah palsu. Berhari-hari mereka bertiga terus melakukan pencarian, namun belum juga berhasil. Amit mengatakan kepada Naja bahwa Shamu dan Kea adalah penipu yang berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang mencari ibu pengganti untuk program bayi tabung. Mereka berdua adalah bagian dari sindikat penjualan manusia tingkat internasional. Kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena pola mereka dilakukan secara legal, yakni membuat surat perjanjian hukum dengan calon ibu pengganti. Naja dan Babai terdiam membisu. Naja mengkhawatirkan keadaan Parag. Amit kemudian meminta foto Shamu kepada Naja. Naja mengatakan ia tidak mempunyai foto Shamu. Namun tiba-tiba Babai teringat mereka semua pernah melakukan foto selfie bersama ketika makan di rumah.
Mereka bertiga langsung pulang ke rumah dan meminta handphone sang bibi yang digunakan untuk memfoto. Namun setelah Amit melihat foto itu, wajah Syamo tidak menghadap ke kamera. Hal itu semakin menyulitkan Amit dalam mencari siapa dan di mana Syamo. Saat Naja dan Amit mengobrol, tiba-tiba Naja teringat bahwa Kea pernah memberinya masker wajah dengan merek Aksa. Setelah Amit cari tahu, merek itu berasal dari luar negeri. Masker wajah dengan merek Aksa hanya dijual di beberapa apotik. Malam hari, saat Naja dan semua keluarganya tertidur lelap, tiba-tiba seorang pria bertopeng menyelinap masuk ke kamar Naja dan berusaha membius Naja. Babai yang melihat hal itu berusaha melawan, namun pria bertopeng itu justru membius Babai hingga pingsan. Pria bertopeng itu lalu melarikan diri. Babai langsung dilarikan ke rumah sakit. Besok pagi, Amit mendatangi rumah sakit dan menginterogasi Babai. Babai mengatakan pria bertopeng tadi malam postur tubuhnya sangat kuat seperti olahragawan dan ia mempunyai tato matahari di tangannya. Amit bertanya kepada Naja, apakah Syamo mempunyai tato di tangannya? Naja mengatakan Syamo tidak mempunyai tato. Amit lalu istirahat makan siang ditemani Naja. Amit mengatakan makanan tradisional yang terbuat dari beras yang ia makan ini terasa enak sekali karena berasnya berasal dari desa Raigun. Seketika itu Naja teringat bahwa Kea juga menyukai makanan itu. Naja yakin Kea berasal dari desa Raigun. Naja, Babai, dan Amit langsung pergi ke desa Raigun. Mereka mengetuk pintu ke pintu untuk mencari rumah Kea. Dari informasi warga setempat, akhirnya mereka berhasil menemukan rumah Ibunda Kea. Mereka bertiga masuk dan Amit langsung menginterogasi Ibunda Kea dengan keras. Ibunda Kea mengatakan beberapa tahun lalu Kea dan Syamo kawin lari dan tidak pernah kembali. Tetapi 2 tahun lalu mereka bersembunyi di rumah ini karena kaki Syamo ditembak seorang mafia. Satu kaki Syamo tidak bisa digunakan secara maksimal dan Syamo ketergantungan obat untuk mengobati kakinya. Amit dan Naja lalu masuk ke dalam kamar Kea. Di sana mereka menemukan botol obat yang juga bermerek Aksa. Obat itu digunakan untuk mengobati kaki Syamo. Setelah itu Ibunda Kea dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Amit memerintahkan anak buahnya untuk mencari di mana saja apotek yang menjual masker wajah dan obat bermerek Aksa. Namun tiba-tiba seorang pria bertato matahari mencoba menembak Naja. Amit langsung mengejar pria itu namun gagal. Pria itu menghilang entah kemana. Mereka bertiga lalu kembali ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak di warkop pinggir jalan. Terlihat ada beberapa bocil yang sedang bermain bola. Dan bola itu mengenai gelas Naja. Naja mengambil bola itu dan menendang bola itu kepada si bocil. Tak sengaja, bola itu justru mengenai kepala si bocil. Naja menghampiri bocil itu dan mengelus-ngelus kepalanya. Terlihat di tangan si bocil terdapat tato. Naja jadi teringat bahwa Gopal pelatih yoganya juga mempunyai tato matahari. Naja, Amit, dan Babai langsung melanjutkan perjalanan dan pergi ke tempat latihan yoga untuk mencari Gopal. Namun Gopal tidak berada di sana. Dari informasi resepsionis, Amit berhasil mendapatkan alamat rumah Gopal. Amit lalu memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Gopal di alamat itu. Anak buah Amit langsung pergi ke sana. Gopal yang sudah mengetahui kedatangan polisi mencoba kabur melarikan diri. Para polisi langsung mengejar Gopal. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap dan membawa Gopal ke kantor polisi. Di sisi lain, pengacara bodong menemani Syamo dan pasangan barunya bernama Rita mendatangi panti asuhan untuk mengadopsi Parak. Pemilik panti asuhan tidak tahu bahwa Syamo dan Rita adalah penjahat. Di kantor polisi, anak buah Amit terus memukuli Gopal hingga babak belur. Dan akhirnya Gopal menceritakan semuanya kepada polisi. Gopal mengatakan, "Pak polisi, aku tidak mengenal Syamo dan Kea. Tugasku hanya mengenalkan Naja kepada Syamo." Amit lalu bertanya kepada Gopal, siapa yang menyuruhnya melakukan itu? Gopal menjawab, yang menyuruhku adalah Dr. Burman. Ternyata Dr. Burman adalah bos Syamo dan Kea. Cedir.
Naja dan Babai kaget mendengar fakta itu. Selama ini, Dr. Burman menjual darah Naja yang langka itu ke luar negeri dengan harga tinggi. Dr. Burman lalu bekerja sama dengan Syamo dan Kea, memanfaatkan kebaikan hati Naja, masa lalu Naja, dan kenangan tentang kaos merah untuk membodohi Naja. Dan akhirnya, Naja menawarkan diri menjadi ibu pengganti dalam program bayi tabung. Semua itu sudah direncanakan dengan matang oleh Dr. Burman. Dokter kaku আমার personal emotions গুলো সেই মতো chaos suicide নাটক করলো হাতে বোনা সোয়েটারটা দেখে master plan. Setelah Samo dan Kea mendapatkan Parak, mereka berdua menyerahkan Parak kepada Dr. Burman. Dr. Burman lalu menitipkan Parak di panti asuhan. Namun Gopal tidak tahu di mana panti asuhan itu. Dr. Burman berusaha menjual Parak dengan harga lebih tinggi kepada seorang mafia. Namun mafia itu tidak setuju dengan harga yang ditawarkan Dr. Burman. Mafia itu kemudian membunuh Dr. Burman. Mafia itu juga berusaha membunuh Syamo dan Kea, namun tidak berhasil. Karena identitas Kea sudah tersebar luas, Syamo ingin menghilangkan jejak dengan menyuruh Gopal membunuh Naja. Naja menangis terseduh-seduh mendengar cerita Gopal. Di sisi lain, Syamo dan Rita sedang menyiapkan administrasi untuk membawa Parak ke luar negeri. Naja mencoba bangkit kembali dan terus mencari Parak. Naja, Babai, dan kepolisian mencari informasi seorang bocil yang mempunyai golongan darah HH di kantor pusat PMI India dan seluruh rumah sakit. Setelah ditelusuri, ada seorang bocil yang mempunyai golongan darah HH di panti asuhan. Naja, Babai, dan Amit langsung pergi ke panti asuhan itu. Mereka bertiga bertemu dengan pemilik panti asuhan. Pemilik panti asuhan itu mengatakan, bapak-bapak yang mengadopsi Parak kemarin duduk di kursi roda karena satu kakinya tidak berfungsi dengan maksimal. Naja yakin pria itu adalah Syamo. Tiba-tiba, anak buah Amit menemukan apotik yang menjual obat dan masker wajah bermerek Aksa. Amit memerintahkan anak buahnya berjaga di apotik itu hingga Syamo atau pasangannya muncul. Terlihat Rita turun dari mobil untuk membeli obat di apotik, sedangkan Syamo dan pengacara bodong pergi lebih dulu ke markas. Setelah tiba di markas, Syamo dan pengacara bodong memfoto Parak untuk membuat paspor. Setelah membeli obat, Rita berjalan kaki ke markas. Kepolisian yang baru tiba di apotik bertanya kepada pemilik apotik mengenai siapa pembeli yang sering membeli obat bermerek Aksa. Pemilik apotik yang masih melihat Rita langsung menunjuk Rita. Seketika itu, kepolisian langsung mengejar dan menangkap Rita. Rita akhirnya buka mulut dan mengatakan di mana lokasi markasnya. Kepolisian langsung meluncur ke markas Syamo yang terletak di bangunan kosong. Mengetahui kedatangan polisi, Syamo dan pengacara bodong itu lari berpencar. Syamo berjalan pincang sambil menggendong Parak. Babai dan Naja juga ikut ke lokasi. Babai yang melihat Syamo langsung berlari naik ke atas gedung. Babai berusaha merebut Parak dari tangan Syamo. Mereka berdua terlibat saling menarik. Babai menarik Parak sekuat tenaga yang menyebabkan Babai terjatuh sambil memeluk Parak. Seketika itu, Babai tewas di tempat, sedangkan Parak dilarikan ke rumah sakit. Naja menangis histeris melihat mayat Babai. Babai terjatuh sambil memeluk Parak demi menyelamatkan Parak. Amit berhasil menangkap Syamo dan pengacara bodong itu. Naja langsung meluapkan amarahnya dengan memukuli Syamo. Naja lalu menemani Parak yang sedang dirawat secara intensif di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Parak dinyatakan sembuh dan dikembalikan ke panti asuhan. Sedangkan Naja pulang ke rumah. Di rumah, Naja tak henti-hentinya menangis karena merindukan Babai. Naja menyesal karena ngotot membantu Kea, Naja harus kehilangan Babai. 2 bulan kemudian, Naja pergi ke panti asuhan dan mengadopsi Parak. Saat Naja berjalan mendekati Parak, Parak terlihat ketakutan. Naja mengatakan kepada pemilik panti asuhan agar Parak berada di sini sementara waktu, sampai Parak mau diajak keluar. Naja tidak mau memaksa Parak. Naja lalu kembali pulang. Namun tiba-tiba saat Naja berjalan keluar panti, Parak mengikutinya dan bertanya kepada Naja. Parak mengatakan, apakah kau bisa membantuku mengirim surat kepada Tuhan? ভগবানকে চিঠি পাঠাতে পারবো?
Naja baru sadar ternyata seorang bocil yang dahulu menelponnya saat siaran adalah Parak, anaknya sendiri. Naja langsung memeluk Parak dengan erat sambil menangis. Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang ibu tidak bisa dipisahkan dari anaknya karena kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Begitupun sebaliknya. Seorang anak tidak bisa dipisahkan dari ibunya karena seorang ibu adalah malaikat tak bersayap bagi anaknya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.